mungkin walaupun nanti sudah UAS, saya tetap akan berinteraksi dengan PJ jika diperlukan, gitu ya. Jadi kalau ada tagihan-tagihan itu, mohon untuk dilengkapi, utamanya yang revisi dan seterusnya mungkin nanti saya kirimkan Sabtu Minggu, biar okelah, maksud saya kalian selesaikan dulu tugas-tugas utamanya. Kenapa kemudian saya bilang begini, karena menurut saya, untuk UAS, untuk penilaian MKU itu kalau bisa nilainya bagus, karena kami paham untuk nilai yang program studi itu biasanya sulit, gitu ya. Karena standar kami untuk MKU dan juga untuk program studi ya berbeda. Bukan berarti memudahkan, bukan. Kalau tidak ada pekerjaannya ya juga tidak bisa. Nah, apalagi teknik untuk mencapai nilai IPK 3 kadang-kadang agak sulit kan gitu ya, sehingga kalian punya potensi untuk bagus nilainya ya di MKU ini. Kira-kira gitu. Tetapi kami tidak bisa asal menilai. Jadi harus kemudian ada pembuktian, harus kemudian ada berkas dan seterusnya. Kalau tidak ada, ya tidak bisa dinilai. Gitu ya. Tadi ada yang resen kayaknya, ada apa mungkin mau bertanya? Atau mungkin kepencet? Siapa tadi? Tadi sekilas aja saya dapat notifikasi. Oke ya, kemudian saya mengingatkan untuk persepsi OJW, sepertinya tadi tidak terlihat dan sekarang mudah-mudahan sudah terlihat. Kemarin itu OJW juga sempat error. Biasa awal dan akhir semester biasanya seperti itu. Silakan presentasi OJW sampai jam 12.00. Ya. Nanti kita akan tutup atau dengan kesimpulan bagaimana sih praktik kewarganegaraan yang baik itu. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana UAS kita cek dulu untuk kuisnya ya. Kuisnya tidak akan saya bahas lama-lama, ya sekilas-sekilas saja. Utamanya kalau kalian lebih banyak tidak tepatnya. Yang paling penting adalah nanti akan saya share hasilnya supaya bisa untuk belajar. Nah ini ya, termasuk bahan bacaannya ini sebagai kisi-kisi, jadi silakan nanti diunduh. Kita cek dulu kuis 6. Nah, pertanyaan kuis bahkan itu mirip atau sama atau similar karena memang kajian wawasan Nusantara dan ketahanan nasional itu beriringan atau sangat berkaitan, gitu ya, sangat berkaitan. Kita coba cek misalnya oke, misalnya nih. Ini nilainya bagus-bagus semua. Jadi bisa masuk ke nilai kognitif semuanya. Tidak hanya dapat nilai partisipasi. Nah ini misalnya. Wawasan Nusantara bagi masa Indonesia berkedudukan sebagai landasan operasional betul sekali salah. Jadi kalian mungkin mengamati betul atau materi yang dijelaskan oleh kelompok 6. Diingat-ingat ada 4, nanti kalau ada soal UAS juga mohon tidak salah menjawabnya. Yang pertama adalah ada landasan ideal atau landasan ideal. Landasan ideal itu adalah Pancasila. Yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga ada landasan visional. Landasan visional kita adalah wawasan Nusantara. Makanya ini salah. Kenapa? Karena landasan operasional kita adalah ketahanan nasional. Kemudian nomor 2, hakikat dari wawasan adalah kesatuan bangsa. Salah. Jadi diingat, wawasan Nusantara itu kesatuannya wilayah. Kalau bangsa itu orang dan bangsa itu Bhinneka Tunggal Ika. Jelas ya, jangan salah kaprah. Wawasan Nusantara itu ke wilayah, sedangkan kalau kesatuan bangsa itu Bhinneka Tunggal Ika. Deklarasi Juanda tentang wilayah perairan Indonesia, oke ini seperti ini harus benar ya, apalagi ujiannya daring. Kalau tidak daring kan ada yang lupa ya, bingung ya, tanya temennya mungkin kan, ini betul nggak nih nomor 3 kan gitu. Kalau seperti ini kan harus benar kalau daring, karena kamu bisa membuka sebentar kan gitu.
Tergantung ujiannya, kalau ujian kita ya silahkan, selama kamu jangan sampai lewat waktu, kan gitu. Kalau waktunya kelewat ya sudah. Nanti grade-nya menyusut karena ikutnya susulan, kecuali ada alasan yang jelas gitu ya. Kalau tidak jelas alasannya ya karena kalian terlambat ya grade-nya menyusut. Kemudian nomor 4, wilayah Indonesia diakui dunia internasional pada tahun 1982, yakni diakui, salah, hanya ada satu orang yang betul. Jadi asasnya kepulauan. Asas kepulauan ini nanti terkait dengan ini pasal 25A. Coba ya kita perhatikan. Jadi kita ini punya, enggak tahu Juanda itu insinyur juga kayaknya, insinyur Juanda ya. Insinyur, lulusan ya dulu insinyur ya. Dan teknik itu nanti kalian profesinya insinyur. Dan beliau ini secara teknikal alasannya sangat rasional dan pintar sekali. Sampai kemudian membuat deklarasi Juanda pada 1957 ini. Jadi dulu itu wilayah kita, wilayah Indonesia itu terpisah-pisah. Jadi antara Jawa dan Kalimantan, kalau ZEE hanya sekitar 12 mil, habis itu laut lepas. Jadi punya siapa nggak tahu, nggak ada yang punya. Jadi siapapun bisa ke situ dengan terserah dia. Ambil sumber dayanya dan seterusnya. Kemudian analisis teknikal dilakukan oleh Insinyur Juanda. Beliau sebagai Prime Minister saat itu menganalisis ini kalau kayak gini bahaya banget wilayah Indonesia. Sehingga kemudian beliau membuat deklarasi yang mendasari bagaimana wilayah kita pada akhirnya adalah diakui sebagai wilayah terluar pulau. Nah, saat ini antara Jawa dan Sumatera, antara Jawa dan Kalimantan dan Sulawesi itu adalah wilayah Indonesia. Tetapi kita juga menghormati hukum internasional yang kemudian mempunyai innocent passage. Jadi ada sekitar 3 jalur innocent passage atau choke points, itu untuk ekspor, impor dan seterusnya. Itu nanti diperbolehkan wilayah kapal asing ke sana. Ada daerah atau jalur innocent passage atau choke point. Yang mana kapal itu merepresentasikan negara, makanya kapal di laut lepas itu harus ada benderanya. Tidak boleh asal masuk ke wilayah tertentu. Nah, di dalam analisis ini Insinyur Juanda sangat cerdas. Sangat cerdas karena bisa kemudian membuat wilayah kita itu jadi lebih jelas. Kalau dulu ngeri sekali ya kalau tiba-tiba Amerika naruh kapal tankernya atau kapal atau bahkan kapal induk perangnya di antara Jawa dan Kalimantan misalnya gitu. Nah, sekarang tidak boleh. Harus ada izin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sayangnya saya tidak tahu kenapa juga banyak bahkan pejabat kita yang orientasinya itu malah kita katanya maritim, padahal kita jelas di konstitusi kita kepulauan. Bahkan Pak Jokowi dan kawan-kawannya saat ini ya, itu bahkan ada manifest, gitu kan, maritim dan investasi. Nah, kita salah kaprah dalam perihal begini. Kalau asas kita kepulauan itu nanti berimplikasi atau berdampak pada orientasi kekuatan dan sebagainya itu memang ke darat. Makanya TNI Angkatan Darat yang paling kuat. Kalau maritim mestinya nanti Angkatan Laut yang paling kuat. Karena kita mencoba untuk menunjukkan ke dunia bahwa kita berasas maritim sehingga lautlah yang kita kuatkan. Sedangkan saat ini kita punya kapal selam hanya beberapa. Kita punya kapal selam tetapi tidak punya kapal recovery-nya. Jadi waktu ada kecelakaan, tenggelam itu sulit. Kita kalau orang teknik mesti mungkin paham ya bagaimana teknikal kapal selam kok tenggelam kan gitu ya. Ya karena tekanan air beda-beda, tetapi kita punya itu, tetapi tidak punya recovery-nya. Jadi kalau ada apa-apa ya pasrah kira-kira gitu. Sehingga tidak kuat alutsista kita untuk angkatan laut itu. Tetapi untuk angkatan darat kita kuat, termasuk dari jumlah personilnya dan sebagainya. Kalian bisa cek itu semua mesti paling kuat tetap selalu angkatan darat. Karena orientasinya kita asasnya kepulauan. Nah, tapi kenapa tiba-tiba ini bahkan ngerinya bisa disebut inkonstitusional pada saat kita bilang maritim. Karena kita jelas kepulauan di pasal 25A. Ya.
Kemudian nomor 5, konsepsi Bhinneka Tunggal Ika itu kesatuan bangsa. Jadi ini kebalik ya. Kalian bisa menjawab ini salah, tetapi tidak bisa menjawab ini benar. Karena wawasan Nusantara itu kesatuan wilayah, sedangkan kecenderungan untuk kesatuan bangsa itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu dasar hukum wawasan Nusantara ialah, oke ini betul, tinggal diingat-ingat, ini perkara mengetahui saja. Kemudian nomor 7, bukti bahwa wilayah Indonesia pada zaman kolonial kan belum ada deklarasi Juanda. Jadi ini orientasinya ke bukti pada saat kolonial. Pada saat kolonial itu ada peraturan Ordonansi 1939 yang menyatakan bahwa kita itu negaranya masing-masing. Makanya dulu sempat ada Yong Java, Yong Sumatera, dan bahkan akan ada negara Jawa, negara Sumatera, negara Pasundan, dan seterusnya. Gitu. Dan ingat kita pernah serikat. Dan dasar serikat yang digunakan itu masih peraturan ordonansi 1939. Kita pernah Republik Indonesia Serikat, ada negara Jawa, dan lain-lain. Kemudian nomor 8, kajian wawasan Nusantara digunakan sebagai analisis geopolitik, betul. Kemudian nomor 9, negara Indonesia, nah ini pasal 25A yang benar. Nomor 10, ancaman terhadap suatu pulau merupakan bidang pertahanan keamanan. Ya, kalau bidang politik itu pada ranah kebijakan, pada ranah peraturan, pada ranah pejabat negaranya. Gitu ya. Kalau pulaunya diambil itu sudah ke pertahanan keamanan. Nomor 11, fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional yaitu meliputi kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan pertahanan keamanan. Ya, betul. Ini saya bahas kilas saja dan bisa untuk kalian pelajari lebih jauh. Jadi nanti kalau ada soal-soal sejenis, meskipun tidak sama persis, kalian harus betul. Ini untuk kuis 6. Sekarang kita ke kuis 7. Untuk kuis 7 ini banyak yang tidak tepat, tapi kita coba kira-kira salah persepsinya di sebelah mana. Banyak sekali yang nilainya 5. Istilah ketahanan nasional pertama kali disebutkan oleh Lemhanas, betul ini, benar, ingat-ingat ya. Memang yang disebutkan oleh Lemhanas ini. Buktinya ini ordonansi tadi sama, awal mula ketahanan nasional geostrategi, betul. Unsur-unsur ketahanan nasional, oke, jumlahnya 8, ada Astagatra. Nanti di materi dicek ya, ada Astagatra, Trigatra, dan Pancagatra. Trigatra itu yang relatif tetap, seperti demografi, kemudian sumber kekayaan alam, dan wilayah. Itu relatifnya tetap, ya memang berkembang atau berkurang bisa bertambah, tetapi relatif tetap. Sedangkan ada Pancagatra. Lah, kalau Pancagatra itu yang sangat dinamis atau sangat fluktuatif, yaitu Ipolexosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi ingat ada 8 Astagatra untuk ketahanan nasional. Yang termasuk unsur yang relatif tetap adalah sumber kekayaan alam. Ya betul, sumber kekayaan alam, wilayah, dan demografi. Itu masuk ke 3 unsur atau trigatra. Negara Indonesia adalah negara kepulauan bersih Nusantara, 25A. Jadi salah ya. Latar belakang munculnya konsepsi ketahanan nasional adalah munculnya, nah ini nomor 7, kalian cermati lagi, latar belakangnya adalah bukan karena Irian Barat, tetapi karena isu komunisme. Makanya kan 1960-an.
Pertama kali dicetuskan kemudian ketahanan nasional itu 1968. Itu pada saat Orde Baru menyusun GBHN. Kan kita tahu sendiri Orde Baru eksis itu karena ada PKI gitu ya, G30 September. Nah, itu kaitannya dengan ideologi komunis kan gitu ya. Maka itu kemudian muncul ide tentang ini. Bukan karena Iran Barat itu dari kita merdeka sudah muncul terkait dengan ancamannya ya, tidak pada 1960. Nomor 8. Ancaman terhadap suatu pulau itu ini bidang hankam, pertahanan keamanan. Orang yang menguasai ilmu ketahanan nasional seharusnya dapat menguasai diri sendiri. Nah, ini nanti kita coba bahas Anchor teori ya. Nomor 10, ancaman militer, nilai. Nah, ini hati-hati. Karena sekarang zaman borderless atau globalisasi, lantas kita lebih cenderung mengamankan diri pada nilai militer. Padahal tidak begitu. Setiap teori ancaman selalu sama. Kita harus equal atau kita harus 50-50. Ancaman militer ya diwaspadai, ancaman militer ya harus diwaspadai. Kalau tidak diwaspadai, nanti bisa kayak Afghanistan, bisa kayak di Lebanon, dan seterusnya. Jadi militer juga tetap harus diwaspadai, hati-hati. Itu konsep yang umum gitu ya. Jadi jangan sampai perihal ancaman itu kita lengah di satu sisi pun, tidak boleh. Dua-duanya harus tetap dikuatkan. Kemudian terakhir, ketahanan nasional adalah doktrin, sayangnya ini adalah benar. Jadi memang doktrin yang paling kuat itu kita semua tahu misalkan NKRI harga mati. Itu ketahanan, bagian dari ketahanan nasional. Dan doktrin itu tidak selalu jelek ya. Kalau memang doktrin itu bagus ya bagus kan. Oke ya, ini untuk kuis 7. Jadi nanti dipelajari lagi kenapa kalian bisa salah dan jangan sampai pada saat UAS itu nanti tidak tepat menjawabnya. Oke, kemudian kita coba cek sekilas materinya. Jadi untuk materi UAS itu dimulai dari pasca UTS. Jadi mulai dari bab demokrasi sampai ketahanan nasional. Nah, kisi-kisinya sudah saya sampaikan. Ini bahan bacaan ini ya, itu sebagai kisi-kisi sudah saya sematkan di kelas pada, nanti kalian bisa unduh. Nah, saya kira ini dibaca saja, ini tidak sulit untuk dipahami. Ini juga sudah saya jelaskan. Nah, yang mungkin coba kita ulas adalah di bagian akhir ini. Ini yang termasuk di sini juga saya sudah terangkan landasannya ada apa saja. Sampai landasan operasional gitu ya. Kemudian ketahanan nasional ini adalah ketahanan berlapis dan kita perlu memahami apa ini ketahanan diri. Ketahanan diri. Nah, salah satu teori yang bisa kita analisis untuk melakukan ketahanan diri adalah anchor teori. Nah, ini mungkin yang saya terangkan secara singkat saja ya, karena tidak bisa lama-lama. Mungkin ini juga dulu sudah saya singgung, saya bahas di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi. Waktu kemudian saya menerangkan tentang bagaimana sih kita mengambil keputusan, yang mana kita ini sebagai seorang yang smart and good citizen, mestinya kita bisa melakukan analisis. Nah, ini rupanya sangat penting dan mestinya jadi saya dapat teori ini itu waktu saya S2 di S2 Ketahanan Nasional UGM, dijelaskan oleh dosen saya, Pak Dr. Bagus Riono. Ya. Dan rupanya kalau ini kita analisis lebih jauh, kenapa sih muncul berbagai macam fenomena yang irasional, seperti bunuh diri dan seterusnya. Itu menjadi rasional pada saat kita tidak bisa mengelola keputusan kita. Kan kemarin kita dosen MKU ya, dosen pengembangan karakter dan Pancasila itu miris gitu ya melihat fenomena-fenomena saat ini menjadi bagian yang ya apa namanya
setuju dalam tanda petik munculnya peraturan menteri tentang kekerasan seksual di kampus misalnya dan sebagainya, karena memang sangat darurat. Yang penting ada peraturan hukumnya dulu, supaya apa, pelaku-pelaku itu bisa diproses hukum. Jadi banyak sekali rupanya kasus seperti ini, yang muncul beberapa itu ya yang viral saja, yang tidak viral itu juga banyak. Karena perkara ini perihal ini terkait dengan moral, etika, nilai gitu ya, kemarin kita sudah bahas. Itu tidak sederhana. Jadi orang tidak sama persepsinya. Bahkan ada korban pelecehan seksual, kemudian mengadu ke orang tuanya malah malu gitu. Gimana rasanya? Kamu mengadu supaya dapat bantuan, malah merasa gagal mengadunya karena orang tuanya malah merasa malu, malah dimarahi dan seterusnya. Dan sebagainya. Yang terkenal, yang viral sampai karena ada yang sampai bunuh diri kan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kita coba ulas sekali lagi terkait dengan itu. Kenapa bisa begitu dan seterusnya. Nah, kita bisa pakai Anchor tadi. Jadi, gampangnya kan mungkin sudah saya terangkan ya. Anchor itu sesuatu yang kita ngapain aja, itu dasarnya apa kan gitu. Nah, ini kan dipengaruhi juga oleh berbagai macam ethics, termasuk gender ya. Ethics of care itu perempuan, ethics of rights itu laki-laki. Makanya ini nanti juga bisa untuk menjawab berbagai macam fenomena bagaimana ethics of rights dan ethics of care itu. Nah, saya ulangi penjelasannya supaya kita paham betul. Dan disclaimer, sebagai disclaimer bahwa anchor teori ini itu valid untuk menilai diri kita sendiri. Dan tidak valid untuk menilai orang lain. Jadi jangan pada saat, wah orang ini kok gini, mungkin anchornya ini. Ya, mungkin kita bilangnya, tidak bisa valid. Dan syaratnya adalah jujur. Jadi syarat untuk self-evaluation, untuk smart and good citizen, kita harus jujur. Karena jujur itu tidak sama dengan lugu. Dan kita keseringan itu lugu. Contoh lugu itu gimana? Karena jujur dan lugu itu sebuah kebenaran. Dua-duanya itu kebenaran. Tetapi di dalam keluguan itu tidak ada analisis. Kalau di dalam kejujuran itu selalu ada analisis dan ada kecerdasan. Misalnya gini, kamu tidak mengerjakan tugas, misalnya itu. Kalau kamu lugu, kamu akan membela diri dengan nggak apa-apa, temannya banyak. Temannya banyak tidak mengerjakan tugas itu adalah kebenaran, tetapi itu adalah keluguan, bukan kejujuran. Kalau kamu jujur, mestinya alasannya apakah karena kamu malas, apakah karena kamu tidak ada waktu karena bekerja, apakah karena kamu tidak bisa, itu baru jujur. Tapi kalau mencari pembenaran dengan nggak apa-apa lah, teman saya banyak yang nggak percaya juga, jadi tenang saja. Nah, itu adalah sebuah keluguan. Jelas ya? Tolong bedakan mana yang kejujuran dan mana yang keluguan, karena jujur terhadap diri sendiri pun itu perlu dilatih. Oke, kemudian dulu saya sudah terangkan ya, kalau kalian ingat, setiap kita itu punya kebebasan untuk memilih. Setiap kebebasan untuk memilih itu selalu ada resiko, kemudian ketidakpastian, kemudian ada harapan. Ini kan. Saya contohkan dulu misalnya ada kasusnya lowongan pekerjaan 1 berbanding 1000 gitu kan. Misalnya dibutuhkan seorang sarjana teknik di Kementerian Perindustrian, hanya 1 saja, atau di Kementerian Perhubungan, hanya 1 saja, atau dibutuhkan di rumah sakit UNS misalnya gitu. 1 teknik industri, 1 saja yang dibutuhkan, yang daftar 1000. Ini buat contoh saja kan ya. 1000. Jadi kita bisa tulis di sini resikonya besar. Tetapi kita paham bahwa, mestinya kita paham bahwa sebagai seorang smart and good citizen yang kita tahu ada Pancasila dan kita tahu kenal karakteristik warga negara Indonesia yang mana komunalistik religius, kita tahu bahwa selalu ada ketidakpastian yang mana bisa jadi kita masuk ke yang satu ini kan gitu. Selalu ada peluang sekecil apapun, makanya yang kita lakukan adalah kita berusaha dan berdoa. Tuhan.
Nah, rumusnya saya ingatkan kembali. Kalau resikonya besar, maka kita kecilkan harapan. Kenapa? Karena harapan ini berbanding lurus dengan kecewa. Jadi kalau kamu terlalu berharap, biasanya akan besar kecewanya. Dan hati-hati, rasa kekecewaan itu adalah sebuah keniscayaan. Gitu. Jadi kita itu mesti kecewa. Makanya kita harus mengelola itu. Bahwa kita kecewanya besar atau kecil yang kemudian bisa membuat kita melakukan moral atau perilaku hal-hal yang irasional, tidak rasional, seperti membunuh orang, membunuh diri sendiri, dan sebagainya. Itu kan tidak rasional sebetulnya, atau irasional, tapi menjadi rasional karena ada penyebabnya, yaitu apa? Bisa jadi karena rasa kecewa dan seterusnya. Ini penting supaya kita respons pada saat menerima berbagai macam pengumuman itu jelas. Ya seperti kalau kalian baca biografinya Pak Habibie paham pada saat mendekati Bu Ainun itu resikonya besar karena saingannya berat. Ada yang sudah dokter, ada yang sudah tentara dan sebagainya. Dengan beliau sendiri masih mahasiswa. Nah, kalian nanti akan mengalami masa itu yang laki-laki akan mendekati perempuan, perempuan akan didekati yang laki-laki, dan laki-laki itu punya ethics of rights, rasional yang tinggi. Dia bisa prediksi, kira-kira responnya gimana ya, saya diterima atau tidak, dan seterusnya. Sehingga kalau merasa resikonya besar, ya kecilkan harapan. Tetapi ingat, Pak Habibie juga mengajarkan, ada peluang di sana, sekecil apapun, makanya yang ada uncertainty. Kita harus tahu bahwa ada ketidakpastian. Bisa jadi kamu yang diterima, misalnya. Tetapi kamu harus tahu kalau resikonya besar, ya kecilkan harapannya. Sehingga pada saat pengumuman, responmu positif. Misalkan, maaf ya, kamu tidak diterima. Oke, terima kasih. Saya sudah melakukan analisis resiko, sehingga saya sudah tahu kira-kira peluangnya kecil, dan terima kasih sudah diberi kesempatan. Semoga kita tetap bisa berteman. Bagus banget kan? Tidak kemudian, kamu jangan sok jual mahal. Tolong kembalikan barang-barang yang sudah saya kasih. Nah, itu kan jadi norak, jadi aneh kan gitu. Padahal itu bagian kemarin dari usaha. Nah, misalnya gitu. Dalam konteks yang lebih real, yang lebih nyata, sebagai smart and good citizen, kita harus memahami bahwa ada realitas sosial. Tidak perlu kita nafikan. Contoh gini ya, saya selalu dulu pada saat posisi mencari pekerjaan gitu ya, mendengar banyak informasi. Saat ini tuh yang paling penting orang dalam kan gitu kan. Saat ini tuh kalau nggak ada orang dalam susah kan gitu ya. Saat ini tuh harus ini harus itu. Oke, jadikan itu sebagai realitas dan kamu harus punya pilihan atau kamu harus punya prinsip. Misalnya dulu saya memahami diri saya, kan analisis diri. Sebagai seorang smart and good citizen itu analisis diri. Saya tidak bilang saya sudah smart and good citizen, tapi saya belajar untuk mempraktikkan berbagai macam teori. Itu saja. Misalnya gini, oke, saya punya realitas sosial atau faktual bahwa oke, saat ini tuh banyak orang dalam. Oke, nggak apa-apa, kita tahu lah. Tetapi saya harus memahami bahwa misalnya gini, jadi kita nggak usah nafikan itu, kita terima, tetapi kita harus punya pilihan prinsip atau kita harus punya prinsip untuk memilih keputusan. Saya punya prinsip begini, dari 10 orang yang kemudian masuk ke suatu pekerjaan tertentu, saya yakin satu orang itu pasti masuk dengan cara yang pure atau murni. Saya yakin begitu. Jadi saya tidak lagi terganggu dengan, wah nanti saingannya siapa dan sebagainya. Apakah anaknya menteri, kah, anaknya dekan, dan seterusnya. Jadi pada saat saya melamar sebagai dosen, saya itu fresh graduate. Dan saingannya sudah menjadi dosen lama, tetapi belum PNS itu, tapi bukan PNS untuk dosen. Itu kan tidak, yang penting usianya itu masuk di bawah 40, maksimal 40 kalau nggak salah. Yang penting usianya masuk, saya fresh graduate. Saya paham, oke, saingan saya begini-begini dan seterusnya. Maka, oke, saya yakin bahwa tetap ada peluang untuk lulus sesuai dengan prosedur seleksi. Maka saya usaha sekuat-kuatnya, saya berdoa sekencang-kencangnya gitu kan. Ya belajar, ya minta doa ke orang tua dan sebagainya. Kemudian dari satu lowongan itu saya lolos sendirian CAT itu. Jadi setelah itu tidak ada saingan pada saat micro teaching, pada saat wawancara, interview itu sendirian. Karena sistemnya memang sistem gugur. Jadi tes awal CAT dulu, kemudian.
Nah, saya merasa percaya diri atau tidak terdistract karena saya yakin pasti ini bisa dilakukan dengan jalur yang murni. Nah, saya yakin di UNS pun demikian, sehingga walaupun saya bukan anaknya dekan, saya tidak kenal siapapun direktorat dan sebagainya, itu tetap saya bisa menjadi dosen UNS. Nah, smart and good citizen theory mengajarkan hal seperti itu. Kita harus berpikir positif supaya tidak terdistract. Karena kalau kamu mau seleksi, kamu sudah terganggu, fokusmu berubah gitu loh. Motivasimu berkurang dan sebagainya. Sehingga terima realita, oke, ada sosial, ada perkara sosial yang seperti itu, maka kita harus mengambil sikap. Termasuk saya selalu menjadi antitesisnya dari Najwa Shihab, yang mana beliau itu kalau kemana-mana, bahkan ke UNS itu bilang ke mahasiswa, kalian harus jadi pengusaha, kalian harus jadi entrepreneur, kalian harus menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Jangan jadi PNS, gitu beliau bilang begitu. PNS itu cita-citanya orang dulu, sudah nggak level, sudah nggak zaman. Beliau bilang begitu. Saya menjadi antitesisnya. Karena menurut saya, kamu kalau pinter, kamu grade 1, tolong jadi PNS. Karena kalau kamu semua yang pinter-pinter itu tidak mau jadi PNS, kamu kerja di swasta, kamu jadi entrepreneur dan sebagainya, yang jadi PNS itu nanti grade 3, grade 4. Dampaknya apa? Kita mau bikin KTP yang tinggal ngeprint saja itu 2 minggu gitu. Kalau orangnya pintar, berintegritas, pengennya pekerjaannya diselesaikan, dan gak mungkin lah hanya ngeprint kakak itu sampai 14 hari. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh PNS gitu. Ya tentu saja semakin nanti kita grade-nya bagus, semakin kita berkualitas, kita boleh menuntut, ayo PNS harus lebih sejahtera, nanti pekerjaan kita akan lebih bagus. Lah ini kalau semakin disejahterakan, ada tunjangan ini itu dan sebagainya, tetapi sekedar melayani masyarakat saja susahnya bukan main gitu. Membuat kebijakan itu malah tidak tepat sasaran. Kalau kamu pinter, uang negara kamu olah menjadi kebijakan yang sangat tepat sasaran. Makanya tolong kami yang pinter-pinter jadilah PNS. Karena kalau yang pinter-pinter grade 1 semua nanti malah jadi entrepreneurship semua, PNS-nya ya kayak tadi saya bilang, ngurus ini itu susahnya bukan main. Apa susahnya gitu loh. Apa susahnya untuk melayani masyarakat? Tidak susah betul. Dan load-nya ya disesuaikan saja. Setidaknya misalkan tidak bisa hari ini langsung jadi ya 1-2 hari, 3 hari gitu. Nggak sampai lama sekali berbulan-bulan, kemudian nanti didahulukan yang kenal, didahulukan yang masih uang dan sebagainya. Nah ini makanya reformasi birokrasi terus-terusan dilakukan. Karena banyak sekali PNS yang tidak bisa mengimbangi visi misi presiden. Sehingga ya terseok-seok gitu. Ayo kamu yang pintar-pintar berminatlah jadi PNS. Karena PNS itu representasi dari negara. Kita sebagai warga negara, sebagai aparatur sipil negara, yang kemudian menjadi representasi dari negara. Orang tidak suka dengan PNS juga secara otomatis menganggap negara itu jelek. Tetapi kalau PNS pelayanannya bagus di semua sektor ya, di semua sektor, pasti orang juga akan menilai bahwa negara ini bagus. Saat ini PNS yang grade-nya luar biasa bagus itu Kementerian Keuangan. Itu orang-orang pintar-pintar di sana. Bagus-bagus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu nomor berapa ya? Tapi Kementerian Perindustrian juga bagus. Kementerian Perhubungan itu juga bagus. Dan saingannya juga berat pada saat masuk itu. Dan saya yakin kalian mampu untuk itu. Oke ya, kemudian untuk 4 anchor ini saya akan terangkan secara sederhana. Ada anchor material, self, others, dan virtus. Ini juga bisa menjawab berbagai macam fenomena atau pertanyaan sosial. Misalkan ini ya, anchor material. Anchor material itu yang seperti apa? Orang yang sangat mendasarkan apapun yang dia lakukan dasarnya materi. Bahkan sampai dengan begini. Kalau milih teman itu yang sama-sama kaya, misalnya gitu. Kalau milih teman yang sama-sama punya mobil, misalnya. Dan ini juga bisa untuk menjawab, mungkin kalian yang penasaran atau bertanya, kenapa sih Pak orang melakukan korupsi padahal dia sudah kaya? Itu kan aneh ya, dia sudah kaya kok masih korupsi. Bisa jadi, saya selalu bilang bisa jadi, karena tadi disclaimer-nya, anchor teori ini untuk menganalisis diri sendiri.
Mungkin anchor-nya ada di materials dengan bentuk aktualisasinya itu begini. Jadi dia tidak peduli lagi berapa jumlah uangnya, tetapi yang dia pedulikan adalah dia akan bahagia kalau uangnya itu nambah, dan dia akan sedih kalau uangnya berkurang. Kira-kira gitu. Jadi tidak dilihat lagi berapa materi yang sudah dia miliki atau dia punya itu, tapi kalau nambah dia senang, kalau kurang dia sedih. Kenapa kita perlu tahu ini supaya kita bisa mengukur. Jadi Pancasila, PKN itu mengarahkan kita nanti untuk membuat skala prioritas. Nah, contoh gini, saya pernah baca berita, mungkin ditelusuri di Google masih ada seorang menteri yang ditangkap KPK karena korupsi. Nah, menteri itu melakukan kunjungan kerja ke luar negeri bersama istrinya juga, karena istrinya juga pejabat negara. Nah, di sela-sela kunjungan kerja itu ada Friday Market. Friday Market itu pasar jual beli barang branded dunia yang mana diskon besar-besaran. Diskonnya memang besar sekali, bisa membuat kita kaya. Ibaratnya tas yang tadinya 1 miliar menjadi 600 juta, itu kan besar banget. 400 juta sendiri diskon. Kita bisa analisis. Sudah menteri, sudah kaya, istrinya juga kaya karena juga pejabat negara, take home pay atau pendapatan penghasilannya juga banyak. Kemudian ke luar negeri karena kunjungan kerja ya dibiayai oleh negara. Kemudian dia sudah kaya seperti itu masih korupsi. Selain korupsi dia juga ternyata mencari atau menghadiri atau mencari momen yang mana di situ ada pasar yang diskon besar-besaran. Sudah kaya, korupsi, cari diskon pula kan gitu. Ini representasi dari anchor materials itu yang mana kita itu senang kalau tambah, kita itu sedih kalau berkurang. Nah, jangan sampai keterlaluan seperti itu. Loh, Pak, kan korupsi buat modal, Pak. Modalnya biar balik. Nah, padahal uangnya sudah banyak. Misalnya Pak Sandiaga Uno itu berapa ratus miliar atau mungkin sudah triliunan modal yang dikeluarkan. Tapi kita buktikan apakah nanti beliau korupsi atau tidak. Nah, gitu. Karena saat ini masih menjadi pejabat negara, menjadi seorang menteri kan gitu. Tapi memang beliau kaya raya, kaya betul. Nah, mungkin anchornya bukan material, jadi bukan tidak kemudian korupsi kan gitu. Kemudian ada anchor self dan others. Nah, ini secara anchor itu ada kecenderungan. Self itu kecenderungan ke laki-laki, atau etikanya adalah ethics of right. Ethics of right. Kemudian kalau others itu lebih cenderung ke perempuan, yang mana etikanya itu ethics of care. Ethics atau etika kepedulian. Bedanya apa ethics of right dan ethics of care? Saya terangkan sederhana saja. Mungkin sudah pernah saya terangkan atau belum, saya lupa. Jadi kalau ethics of right itu lebih cenderung ke arah rasional. Rasional. Ini nanti juga bisa menjawab kenapa sih Pak banyak fenomena-fenomena aneh antara laki-laki dan perempuan saling menyalahkan, kenapa seorang laki-laki itu kayak salah terus dan sebagainya. Oke, misalnya gini, saya contohkan gini. Misalnya laki-laki dan perempuan. Oke, misalkan mungkin saya juga pernah terangkan ya, kalau misalkan suatu saat pampers anak saya habis, kemudian istri saya WA, pampersnya habis, maka dari UNS saya mampir ke Luas, kemudian saya membeli pampers sesuai ukuran, saya ke kasir, saya bayar, pulang saya hanya membawa pampers, dan saya benar kan, ethics of right, rasional, perintahnya seperti itu. Tetapi bisa jadi perempuan atau istri saya berpikir kenapa nggak sekalian beli cilok, kenapa nggak sekalian beli apa gitu. Etikanya seperti itu. Jadi berbeda kasus kalau dari awal misalnya ini pampers habis nih, ayo kita beli. Keluas bareng-bareng, niatnya beli pampers, pulang-pulang bawa banyak barang. Kenapa? Karena ethics of care tadi. Jadi contohnya begini, cara kerjanya begini. Karena kamu peduli, etika kepedulian, pada saat jalan mau ambil pampers melihat sunlight. Kemudian ingat, sunlight di rumah tinggal sedikit, maka beli. Karena ini etika kepedulian. Laki-laki nggak mikir gitu. Tinggal arahnya apa? Daftar belanjanya apa? Ya sudah itu. Tapi kenapa perempuan kemudian sulit sekali untuk mengendalikan daftar belanja itu? Karena etika kepedulian ini. Oke, ya, jadi yang dibawa bisa banyak. Dan bahkan konsep ini dimanfaatkan oleh dunia industri, utamanya di bidang retail atau minimarket, supermarket.
Kalian kalau cermati, kenapa mereka secara berkala memindahkan rak produknya, dipindah-pindah, ganti-ganti. Ya supaya kamu lihat, dan di sini ethics of care akan terpengaruh, kemudian bisa membeli dan seterusnya. Nah, konsep ini juga yang menjawab kenapa sih Pak banyak sekali fenomena, misalkan kenapa ethics of care atau perempuan itu sering memberikan kode. Pikiran dia, kodenya itu gampang dipahami gitu. Bagi laki-laki sangat sulit, betul. Jadi karena ethics of care itu berpikirnya kalau ngasih tahu A, itu mestinya sudah tahu B, sudah tahu C gitu. Makanya ngasih kode. Laki-laki saya kasih tahu itu kesulitan untuk memahami itu karena etikanya etika rasionalitas atau etika kebenaran. Mungkin kamu paham yang perempuan, tapi lebih baik kenapa saya terangkan ini supaya antar gender, antar warga negara kita juga memahami. Kalau pengen sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu, sampaikan saja secara terang, tidak usah pakai kode, tidak usah pakai analogi, karena kadang kami kesulitan menyampaikan atau menganalisisnya. Nah, karena ethics of care ini tadi yang kemudian membuat seorang perempuan itu sangat peduli terhadap apapun, bahkan orang lain dan sebagainya. Makanya banyak fenomenanya, kenapa yang sen kanan belok kiri itu emak-emak? Ya karena multitasking tadi, dia ethics of care, dia peduli banyak hal. Dia lagi di jalan tapi memikirkan pekerjaannya bagaimana, memikirkan nasinya tadi sudah dimatikan atau belum, memikirkan jemurannya bagaimana dan sebagainya. Betul, itu perempuan seperti itu. Ini bukan lantas kemudian apakah nanti dikodratkan, bukan. Ini hasil analisis psikologi. Pak Bagus Riono melakukan riset ini juga terkait dengan psikologi kewarganegaraan utamanya. Sehingga nanti bahkan kalau kamu menjadi seorang pejabat antara laki-laki dan perempuan, itu kebijakannya bisa berbeda. Betul itu. Kenapa muncul kebijakan cuti menstruasi? Itu karena staf-stafnya perempuan pada saat mengajukan naskah akademik itu. Kenapa kemudian muncul pengen ada cuti melahirkan juga untuk laki-laki? Karena ternyata pada saat melahirkan itu butuh ditemani dan sebagainya. Nah, itu kalau sudah karena kebijakan. Tapi kita harus pahami basicnya. Kenapa kita perlu tahu ini supaya kita bisa mengendalikan diri. Oke ya, karena dulu saya sempat berpikir kadang-kadang kita tidak adil gitu loh dalam menilai. Ternyata karena ada kecenderungan ini antara ethics of care, ethics of rights atau anchor others dan self ini. Misalnya gini, kalau misalnya kita kuliahnya luring di kelas gitu ya, kemudian ada yang izin ke saya, Pak mohon izin ke toilet. Kalau mahasiswi atau perempuan, biasanya berdua itu. Dan kita biasa saja, silahkan gitu kan. Nggak masalah. Tapi kalau laki-laki, kadang kita mikir, misalkan Fatur Rahman dan Mufti Zuhud gitu ya, kok berdua, kamu mau ke kantin kan gitu kan. Nggak adil lah, dari pikiran kadang sudah nggak adil. Atau kalian bisa uji coba sosial atau sosial eksperimen. Kalian yang perempuan, yang mahasiswi, jalan-jalan ke mall, kamu coba gandengan. Kan kita biasa saja, melihat perempuan gandengan biasa saja. Tapi coba kalau Fatur Rahman, Mufti Zuhud, Muhammad Al-Fatih, coba kamu jalan-jalan, kamu gandengan. Kamu akan mendapatkan tatapan-tatapan aneh dari orang-orang. Gandengan. Menurut saya dulu ini tidak adil. Dianggap macam-macam lah, jangan-jangan dia gay dan sebagainya. Loh, penyuka sesama jenis itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada. Kenapa kemudian kalau perempuan kita tidak apa-apa, tetapi kalau laki-laki kita lihatnya aneh? Ternyata ada kecenderungan anchor teori ini. Bahkan kita punya persepsi yang demikian, itu karena ada kecenderungan. Yang mana mestinya laki-laki itu self, mandiri, dan seterusnya. Perempuan itu others, memang perempuan itu membutuhkan orang lain. Makanya bisa overthinking ya, karena ethics of care tadi, kepedulian. Misalkan ketemu di jalan tidak disapa, kalau laki-laki biasa aja, mungkin nggak lihat, sudah itu. Kalau perempuan kepikiran, karena kepedulian tadi, loh kok saya nggak disapa? Jangan-jangan saya salah apa? Gitu kan. Overthinking juga disebabkan karena pemikiran anchor others. Dan nyatanya berbagai macam fenomena sosial itu bisa dianalisis ataupun bisa diteliti atau bisa diberikan dengan konsep atau teori. Jadi teori itu sebenarnya sudah sangat lengkap. Tinggal kita tahu atau tidak, atau kita pelajari atau tidak. Oke, nah maksudnya itu
Kita harus tahu self dan others supaya kita bisa ambil keputusan atau kita bisa memahami. Karena others itu kesulitan dia mengendalikan keinginan misalnya. Jadi kalau udah pingin itu harus diwujudkan. Padahal mestinya kita itu bisa mengendalikan keinginan dengan cara mencukupi kebutuhan. Biasanya saya gini, jadi Pancasila itu mengerjakan atau mengajarkan kita untuk membuat priority scale. Biasanya kalau di ruang kelas saya akan ngasih kertas, kamu tulis kebutuhanmu, tulis 10 gitu. Nanti ada yang nulis skincare, ada yang nulis laptop, ada yang nulis macam-macam. Ada yang nulis sepatu, ada yang kemudian saya minta coba coret hal-hal yang tanpa itu kamu tidak masalah. Kemudian ada yang nyoret skincare dan sebagainya. Ada yang tidak mencoret itu, berarti kalau tidak kamu coret itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Dan mestinya itu yang kamu cukupi, karena yang kamu coret itu keinginan. Dan keinginan itu tidak urgen untuk kita cukupi. Tidak urgen untuk kita beli sekarang dan sebagainya. Apalagi sedang masih mahasiswa, mestinya meskipun kita punya banyak uang, tetapi kita belajar untuk oke, yang dicukupi adalah kebutuhan dulu. Nah, makanya jangan heran ini yang laki-laki nanti. Mungkin pada saat kecil atau sampai mahasiswa itu kamu punya banyak keinginan. Ya. Pengen membeli Gundam lah, pengen membeli apalah dan sebagainya. Karena nggak punya uang, belum punya uang, tidak terbeli, tidak masalah. Tapi besok kalau saat kamu punya uang, mungkin kamu akan membeli hobi-hobimu itu. Karena itu orientasi dari ethics of right. Jadi dia rasional. Saya sekarang belum punya uang, ya besok lah saya beli. Tapi kalau perempuan, kadang-kadang kesulitan untuk mengendalikan itu. Jadi pokoknya pengen sekarang ya sekarang. Makanya sebagai smart and good citizen, kalian harus mempelajari pengendalian diri ini. Nah, yang terakhir itu ada anchor namanya Virtus. Nah, mestinya kita anchornya Virtus. Bahkan Pak Bagus Riono itu menerangkan, orang yang teori anchor itu sampai dengan gampangnya kita memahami itu menuhankan. Nah, yang paling tepat adalah menuhankan Tuhan itu sendiri melalui ajaran agama. Gitu ya. Virtus itu nilai-nilai agama. Yang bahaya itu kalau sampai kita menuhankan diri kita sendiri seperti Fir'aun. Atau menuhankan orang lain seperti umatnya Fir'aun kan gitu ya. Atau menuhankan materi seperti korun, makanya ada harta korun gitu. Yang jelas apapun anchor kita itu masih muda, jadi anchornya masih sekitar ini. Arahkan ke virtus atau nilai-nilai. Karena anchor bisa berubah, tenang saja. Tetapi waktunya butuh waktu yang lama. Jangan sampai anchor kita di antara ini. Kita sudah materialistis, kemudian egois. Jadi kita korupsi, yang suruh tanda tangan itu anak buah kita. Jadi yang kena anak buah, misalnya gitu. Egois sekali. Jangan sampai juga antara orang lain dan material. Ini ciri-ciri orang yang tidak senang dengan orang lain yang punya materi. Misalkan ada tetangga yang beli kulkas atau beli mobil, kita emosi. Nah, mungkin angkernya di antara ini. Atau kenapa ada orang-orang yang dia kok iri? Kenapa harus iri? Kan kita semua berproses sendiri ya, kita ya kerja. Nah, ya apa? Kenapa orang itu bisa iri? Nah, mungkin anchornya di sini. Jadi ada analisis anchor materi dan ada analisis anchor orang lain. Nah, pokoknya apapun itu kita arahkan anchor ke virtus, ke nilai-nilai. Sekarang pertanyaannya adalah agama itu perkara yang privat, yang mana kita bisa melakukan perkara agama itu sebebas-bebasnya kalau itu privat. Sedangkan kalau kita muncul ke ranah publik itu ada satu filosofis Grundslah. Jadi tingkatannya kalau agama kan jelas ya, kita tingkatan religion. Sedangkan untuk berinteraksi dengan orang lain yang kemudian agamanya berbeda, kita ada Pancasila. Yang mana Pancasila itu yang bisa mewadahi semua sara, suku, agama, ras, dan golongan. Oleh sebab itu, Insinyur Soekarno selalu berpidato begini di luar, kalau di forum internasional beliau selalu bilang believe in God. Nah, yang terakhir saya contohkan bagaimana bentuk toleransi, karena kan kita kan beragama dan teman kita yang lain juga punya agama. Bentuk toleransi yang benar ya, karena toleransi itu menghormati, bukan mengikuti, bukan menirukan. Contoh gini, mungkin ada teman-teman di sini yang agamanya Kristen, ada nggak yang agamanya Kristen? Atau ada yang Katolik? Ada yang Katolik?
Grace Barus. Agamanya apa, Grace? Saya Kristen, Pak. Kristen. Kristen atau Katolik? Kristen. Kristen. Oke, kita contoh antara Grace dan Fatin. Fatin atau Hilda, saya lihat pakai jilbab, kemungkinan Islam ya. Agamanya Islam ya. Oke, misalnya gini, antara Grace dan Fatin. Jadi kan ini antara Kristen dan Islam. Misalnya suatu saat Grace dan Fatin itu punya project, kemudian harus dikerjakan bersama dan mengharuskan Grace itu nginep di rumahnya Fatin. Ini hanya contoh ya. Kemudian Fatin otomatis mengenalkan Grace ke orang tua kan gitu ya. Ma, ini ada teman saya namanya Grace mau nginep. Nah, di sini karena Fatin mungkin nginepnya Sabtu, Minggu, Senin, nanti bingung nanti Grace ibadahnya gimana ya. Maka Fatin juga mengenalkan agama Grace ke orang tuanya supaya nanti bisa menyesuaikan diri. Nah, di sini tolong kalau kamu menghormati, tolong sebutkan nama agama teman kita karena seringkali orang Indonesia itu nggak tahu kenapa aneh sekali seolah-olah agama itu hanya ada dua, seolah-olah hanya ada dua, yaitu Islam dan non-Islam. Nah, non-Islam itu agama apa? Kalau kita toleransi, kalau kita menghormati, mestinya kita sebutkan. Jadi, Ma ini Grace, agamanya Kristen. Jadi mungkin nanti besok dia akan ke gereja untuk beribadah. Itu penghormatan. Kenapa? Karena kalau sebaliknya ya, Fatin yang ke rumah Grace, 99% Grace kalau mengenalkan Fatin ke orang tuanya pasti akan bilang, Fatin ini Islam atau Muslimah. Bukan kemudian non-Kristen. Karena saya amati itu hanya di Indonesia itu, saya ke Bali, itu tetap dibilang Islam, tetap dibilang Muslim. Atau orang-orang Indonesia ke Eropa, itu tetap dibilang Muslim, tetap dibilang Islam. Tidak kemudian dibilang non-Nasrani. Tidak kemudian dibilang non-Hindu. Nah, ayo kita bertoleransi dengan cara-cara yang sederhana seperti ini, tetapi menghormati atau ini adalah konteks yang paling sederhana dari menghargai sebuah eksistensi bahwa ada loh agama lain selain Islam. Yang perlu juga kita hormati, tidak hanya Islam dan non-Islam. Nah, maksudnya apa? Non-Islam itu agama apa, Mbak ya disebutkan? Jelas ya? Itu bentuk toleransi yang sederhana. Ingat, toleransi itu bukan mengikuti ya. Jadi misalkan ini mau Natal, terus yang Islam, yang Hindu ikut-ikut pakai atribut Natal. Enggak begitu. Tidak begitu. Itu justru tidak boleh oleh agama masing-masing untuk mengikuti simbolnya dan seterusnya. Karena simbol adalah bagian daripada agama. Nah, yang aneh dan nanti yang biasa setiap tahun ribut adalah perkara ucapan. Boleh nggak Pak mengucapkan selamat Natal dan seterusnya? Pertama, sebagai warga negara itu adalah hak privat. Kamu mau ngucapin silakan, mau tidak ya silakan. Itu hak, bukan kewajiban. Tetapi perkara publik itu adalah kewajiban. Siapa yang mempunyai kewajiban itu? Pejabat negara, pemimpin negara, wali kota, bupati. Jadi kamu jangan bilang Pak Jokowi kan Islam kok ngucapin selamat Natal loh. Pak Jokowi itu presiden yang mana warga negaranya itu semua agama, semua suku. Loh Pak Anies Baswedan kok ngucapin selamat Natal kan dia Islam. Gimana nih partai pendukungnya kan Islam. Loh Pak Anies Baswedan itu gubernur, warga Jakarta itu tidak semuanya Islam. Jelas ya. Jadi smart and good citizen itu betul-betul bisa membedakan mana yang private dan mana yang public. Dan yang saya aneh selalu setiap tahun, kenapa kemudian justru yang meributkan ini, kalian amati itu. Nggak tahu, mungkin ini sebagai berita media saja ya, jadi setiap tahun harus ada. Tapi kalau kalian amati, seolah-olah selalu justru yang berdebat itu orang-orang sama-sama Islam itu. Kita bisa tanya ke Grace, kita bisa tanya ke teman yang Katolik, ke teman yang Kristen. Sebenarnya mereka, saya pernah nanya secara langsung juga, sebenarnya mereka biasa saja mau ngucapin ya silakan, tidak ya kami tidak mempermasalahkan. Justru kadang kalian sendiri yang Islam yang mempermasalahkan tuh. Jadi ributnya itu malah sama-sama orang Islam gitu. Orang Kristen, orang Katolik hanya butuh tenang untuk beribadah. Nah, penjaminan ketenangan itu adalah kewajiban kita bersama. Jadi jangan sampai kita mengganggu. Kita harus tenang dalam hal menjamin teman-teman yang lain beribadah. Nah, yang mayoritas itu harus menghormati yang minoritas, termasuk menghormati eksistensinya. Yang minoritas juga harus menghormati yang mayoritas. Sehingga nanti
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu akan harmoni. Nah, perihal yang lain selain belief in God, humanism itu bahkan Pancasila mengajarkan untuk menjadi anchor bahwa kita itu mencintai sama manusia seluruh dunia, sedunia, tidak hanya orang Indonesia saja. Makanya kita itu tidak suka dengan penjajahan. Kita selalu mendukung negara-negara yang masih dijajah untuk merdeka. Nasionalisme kita bagus, doktrinnya itu, anchor doktrinnya itu gini, kita cinta damai tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Jadi senangnya damai, nggak mau nyerang-nyerang, tetapi kalau diserang kita bisa langsung menyerang balik. Demokrasinya juga mestinya penuh dengan anchor yang virtus positif, yaitu tetap kita harus mencintai sesama manusia utamanya, sehingga demokrasi yang dilakukan itu betul-betul pesta demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik, tidak kemudian mencari musuh. Nah, social justice itu perkara kemakmuran, di sini disimbolkan sandang dan pangan ya, padi dan kapas, yang mana kita pengen membuat atau membentuk anchor untuk kepedulian terhadap semua warga negara Indonesia supaya tidak kekurangan sandang dan pangan, termasuk kesehatan dan seterusnya. Kira-kira begitu. Anchor kita sebagai good citizen, good and smart and good citizen itu ya Pancasila. Sedangkan Pancasila itu diserap atau berasal dari berbagai macam ideologi dunia, bahkan dari agama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu agamis sekali, dan itu dikelola ataupun dianalisis oleh para ulama yang tadinya ketuhanan yang berdasar pada syariat Islam bagi para pemeluknya. Karena Pancasila itu mewadahi semua sara, semua agama, maka kemudian sepakat untuk diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu untuk penjelasan materi dan anchor teori. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya terangkan sedikit tentang UAS. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, UAS-nya nanti sama persis seperti UTS untuk bagian pilihan ganda. Jadi nanti saya punya objective test dan subjective test. Nah, sedangkan subjective testnya adalah praktik belajar kewarganegaraan atau project citizen. Ini kalau luring, kalau nggak pandemi, biasanya saya tugaskan kalian ke Jogja, silakan naik Pramex kan gitu. Sekelompok naik Pramex bola Bali gitu. Di situ amati perilaku kewarganegaraan. Nanti kamu akan menemukan orang yang masih muda, pura-pura tidur gitu kan. Ada orang yang ambil priority seat gitu kan, padahal itu untuk ibu hamil dan sebagainya. Kalau Pramex kan tanpa tempat duduk, jadi siapa yang duluan duduk, dia duduk. Nah, tetapi karena pandemi ya sudah, kita pakai analisis kewarganegaranya adalah critical thinking skill, berpikir kritis. Dengan apa? Dengan kalian nanti membuat focus group discussion, FGD. Caranya bagaimana? Di sini ada nanti ketentuannya. Dan ini dikerjakan atau dilakukan setelah kalian mengerjakan, jadi 7 hari, waktunya 7 hari setelah kalian mengerjakan pilihan ganda. Jadi tidak dari sekarang, nanti. Dan saya harap semua mata kuliah sudah selesai dulu, supaya tidak mengganggu dalam tanda petik ya, supaya kalian bisa fokus ke mata kuliah yang program studi S1 teknik. Nah, perihal ini, kalian nanti akan mengikuti indikator-indikator yang ada di sini, termasuk apa saja, bagaimana kelompoknya, bagaimana proses kalian mengerjakannya, kemudian kapan terakhir dikumpulkan. Nah, ini nanti kalian bisa akses setelah kalian mengerjakan UAS. Nah, UASnya mau kapan? Apakah Senin, Selasa, ataukah Jumat depan juga nggak apa-apa. Nanti setelah seminggu setelah Jumat itu baru ini dikumpulkan. Jadi nanti tagihannya adalah berupa video. Dan apa yang dibahas di sini juga sudah ada. Tugasnya moderator seperti apa di sini juga sudah ada. Apa saja yang dinilai di sini juga sudah. Jadi kalian kalau pengen nilainya 4 ya sudah, baca saja ini yang bagian 4 yang kayak apa. Oke ya. Dan ini nanti diakses supaya tidak mengganggu proses UAS pilihan gandanya, diakses setelah kalian selesai mengerjakan pilihan ganda. Jelas ya? Ada pertanyaan mungkin? Ada? Pak, izin bertanya Pak, itu Ya, untuk silakan. materinya apa bisa dikirim lewat WA Pak, yang materi UAS? Karena saya coba download di Spada, error terus Pak, nggak bisa ngeload materinya PDF-nya. Oke. Yang lain ada yang bisa download nggak dari Spada?
Ada yang sudah coba download? Atau saya kirimkan juga ke Fatin ya, karena takutnya memang ini. Takutnya memang error gitu kan. Bahan UAS PKN. Saya kirimkan ke Fatin ya, nanti Fatin biar share ke teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi mungkin? Sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan. Nanti kalau ada hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi, bisa saya konfirmasikan melalui PC ya, melalui Fatin, termasuk terkait nilai dan sebagainya. Nah, yang terakhir saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kalian sudah mengikuti proses perkuliahan dengan sangat baik ya. Ada kekurangan itu hal yang sangat wajar karena kalian penyesuaian diri kan dari SMA, kemudian daring, tidak pakai LMS ya, mungkin hanya Zoom, kasih tugas atau Google Classroom. Nah, kemudian di kuliah kita ada LMS namanya Spada, dan saya punya keyakinan generasi kalian gampang, itu tinggal diarahkan bisa. Dan buktinya bisa, kalian mengikuti live chat, kalian mengerjakan kuis, dan sebagainya, sehingga saya sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Ada kekurangan 1-2, itu sangat wajar. Ya. Kemudian saya juga mohon maaf atas segala macam kesalahan, utamanya kalau kita jadwalnya berubah dan sebagainya, karena mohon dipahami kewajiban kami tidak hanya mengajar, kita ada penelitian dan ada pengabdian, dan ada tugas tambahan, sehingga yang prinsip memang 16 kali pertemuan kita selesai. Nah, pertemuan 16 itu nanti tinggal UAS. Yang prinsip kemudian ialah saya setelah mendesain sesuai dengan RPS, kalian melakukan sinkronus, asinkronus, kita sudah menjalankannya ya. Jadi pernah sinkronus, pernah asinkronus, dan pengalaman belajarnya itu rata atau adil. Jadi kalian pernah menjadi yang sibuk atau repot, milih-milih pertanyaan untuk dijawab. Pernah kemudian juga menjadi yang santai sekali, dia tinggal tanya terus sudah santai kan, tinggal nunggu kuis kan gitu kan. Nah itu semua adalah pengalaman belajar. Yang mana kita harus merasakan semua. Jadi pernah presentasi, pernah juga menjadi audiens. Oke ya, saya kira itu. Saya mohon maaf dan saya maafkan kalian semuanya. Jadi tidak perlu minta maaf satu persatu. Yang jelas interaksi kita atau interrelasi kita tidak hanya terkonteks pada kuliah PKN. Bahkan kami terus-terusan membuka diri kalau ada komunikasi. Yang jelas insya Allah korespondensi kami tidak pernah berubah. Bahkan beberapa itu ada yang minta, Pak, program PKM kami itu ada kaitannya dengan kewarganegaraan lingkungan. Kalau jadi pembimbing mau nggak? Ya saya lihat dulu proposalnya. Kalau rasional mungkin iya. Gitu. Jadi kami sangat terbuka tentang itu. Silakan. Kalau kantor saya sendiri di FKIP, Gedung C, kalau di PPKN, kalau korespondensi insya Allah itu tidak akan berubah, WA ataupun emailnya tidak akan berubah. Nah, sehingga semoga kita ketemu itu di forum baik yang lain, tidak di forum PKN, karena di forum mata kuliah kalau ketemu lagi berarti kamu tidak lulus kan gitu. Dan saya harap semuanya lulus. Makanya nanti kalau ada kekurangan apa-apa, saya pasti akan kontak ke Fatin sebagai PC gitu ya. Harapan saya kita ketemu lagi itu di forum-forum yang lain. Forum Pimnas misalnya kan gitu, saya membimbing, kemudian kamu juga datang di bimbing yang lain, kita ketemu kan senang sekali kan gitu. Nah, misalnya gitu. Saya kira itu ya, permohonan maaf dan terima kasih saya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Fatin. Yang presentasi itu kelompoknya tetap yang kemarin apa dikocok lagi, Pak? Tidak. Nanti kelompoknya sesuai dengan absen 5-6 mahasiswa urut supaya saya nilainya nanti gampang. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kalau kemarin kan mungkin urut juga ya, tapi ya ini ada panduannya lagi. Nanti bisa dibaca lagi panduannya. Untuk kelompok itu, ya kalau nggak salah urut, coba kita lihat. Jadi nanti sesuai dengan panduan ini saja. Nah ini, 5-6 mahasiswa berdasarkan urutan NIM. Kemudian tagihannya berupa video 30-40 menit. Gitu, Fatin. Ada lagi mungkin? Yang mau bertanya? Jadi harus 5 atau 6 ya. Jangan sampai ada yang 4 atau 3. Gimana caranya kalian bagi 34 menjadi 5 atau 6. Jadi ada yang 5, ada yang 6.
Bisa pakai rekaman pakai Google Meet, bisa juga pakai Zoom. Ya, usahakan semua on kamera sehingga saya bisa melihat ekspresi kalian berdiskusi. Pak, boleh sambil contekan nggak boleh, tidak masalah, asalkan fokus terhadap layar. Tidak kemudian kamu hanya membaca gitu. Supaya nanti dilihat ya, nilainya bagus tuh kalau kayak apa itu dilihat indikatornya. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan karena yang laki-laki dan muslim juga harus siap-siap untuk Jumatan ya. Saya cukupkan, terima kasih atas atensi dan perhatian kalian. Kalau ada apa-apa lagi nanti saya konfirmasikan atau Fatin bisa bertanya ke saya melalui WA. Mohon maaf karena kalau kadang mungkin ada grup tapi grupnya banyak banget dan kadang malah saya salah-salah grup kalau nanya-nanyanya di grup. Jadi kalau PC jelas, sudah saya kasih nama dan tahun, kelas, dan juga jurusan. Saya cukupkan ya, terima kasih sekali lagi, selamat UAS, selamat menyiapkannya, semoga sukses. Semoga dilancarkan studinya sampai lulus ya, lulus tepat waktu, jangan lama-lama kuliah sebagai sarjana, dan kemudian bisa berlanjut dan seterusnya. Terima kasih, kurang lebihnya sekali lagi saya maaf. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. saya izin live dan saya izin end meetingnya ya.